Ya, sesuai dengan perkiraan bahwasanya pergerakan emas akan mengalami penurunan terlebih dulu sebelum Powell memberikan pernyataannya. Dan lagi-lagi Powell memberikan efek yang sangat bagus terhadap pergerakan emas. Anda bisa lihat penurunan sampai zona kurang lebih 1783.80, lalu kemudian berhasil bangkit sampai zona 1804. Walaupun sayangnya tidak berhasil menembus zona resisten yang sangat penting, yaitu 1813 ataupun 1815. Well, oke. Untuk pergerakan kali ini saya rasa pergerakan ataupun polanya akan relatif sama, dan kita memiliki area benturan atau resisten yang juga relatif sama, yaitu 1813 1815. Jadi ini adalah PR utamanya. Kemudian PR yang keduanya adalah zona 1804 yang sampai saat ini tertahan dengan area ketinggian di 1805. Jadi di area 1804, 1805 dan juga 1813 1815 akan menjadi teritori penentu. Dengan catatan pula saya peringatkan bahwa kalau misalkan sampai malam ini kemudian tidak berhasil menembus zona 1815, hati-hati, maka kemungkinan besok akan terjadi vice versa, yang artinya kemungkinan pola penurunan akan kembali terjadi. Perkiraan kali ini kalau kita kaitkan dengan event yang akan terjadi esok hari. Jadi malam hari ini kita akan terfokus dengan data GDP AS, kemudian ini pun kemungkinan ya ini masih 50-50 ya. Data ekonomi masih kecenderungannya ada pemulihan, tapi juga tidak terlampau kuat yang diartikan oleh Powell ataupun Fed bahwasanya keadaan ekonomi masih dalam tahapan pemulihan walaupun tidak terlalu tinggi, dan ekspektasinya adalah terkait dengan paket stimulus fiskal yang kembali akan dilakukan voting oleh DPR esok hari. Jadi event malam ini lalu kemudian terbawa dengan event yang akan terjadi esok hari. Kalau sampai malam ini data GDP tidak berhasil untuk mengalami atau mendorong emas untuk melewati zona 1804 atau bahkan 1813, maka kemungkinan potensi penurunan akan lebih dulu terjadi. Dan itu adalah area yang cukup bagus sebetulnya kalau kita mengingat dengan apa yang sempat atau yang akan dilakukan esok hari. Kalau misalkan dia terjadi kenaikan di hari ini sampai let's say 1815 ditembus, sayangnya esok hari itu akan terjadi vice versa. Kenapa? Simpelnya adalah tentang paket stimulus ini sudah diperkirakan akan diloloskan dari voting DPR. Dan konfirmasinya itu sudah dipastikan karena dari komposisi yang ada di DPR sekarang justru Partai Demokrat menguasai suara mayoritas. Jadi kemungkinan lolosnya di DPR ini sudah diperkirakan, dan itu berarti market discount. Yang berarti kembali kalau kita skenariokan 1 dan 2 hari ke depan, artinya hari ini dan juga merangkap esok hari, kalau misalkan hari ini terjadi spike yang berlebihan, maka esok hari kemungkinan terjadinya vice versa alias penurunan, dikarenakan market sudah merespon terlebih dulu atau antisipasi terlebih dahulu. Tapi skenario yang kedua, kalau misalkan terjadi penurunan malam ini, maka itu akan bagus untuk esok hari, di mana kesempatan untuk rebound kembali mungkin akan ada, walaupun akan menjadi PR-nya adalah 1813 1815. So, mana yang akan Anda pilih? Skenario 1 atau skenario 2? Dan itu semua kembali kepada efek psikologis market. Teknikal untuk kali ini, keadaan dari dolar sendiri masih diambang 50-50, yaitu arah kenaikan kembali atau melanjutkan kelemahan atau pelemahan yang sempat terjadi dari pola head and shoulder. Technical view 25 Februari 2021. Irfan untuk Agrudana. Technical Outlook DXY 25 Februari 2021 jam 11.59 waktu Indonesia bagian Barat, dengan kondisi yang masih atau kurang lebih sempat spike tapi kembali ditutup dengan doji candle. Ya, candlestick menunjukkan potensi pergerakan yang sempat kembali di dalam atau di atas area neckline. Ya, ini pernah saya ingatkan juga bahwasanya bisa saja terjadi retest atau bahkan kegagalan, bisa saja. Ya, tapi lagi-lagi dia ditutup di bawah ini, dan hari ini pun dia dibuka cenderung gap down menurut saya ya. Jadi di sini dia terjun kembali atau lebih tepatnya berada di bawah zona neckline yang juga berhimpitan dengan zona Fibonacci retracement kita 23.6%. Kemudian kalau dilihat dari potensi pergerakannya, kita masih tetap dinaungi dengan head and shoulder, dan juga kewaspadaan kita adalah terkait dengan adanya pullback ataupun recover dari pelemahan US dollar ini. Di grafik H4 tetap juga dalam fase head and shoulder, di mana area juga kembali berada di bawah zona neckline, dan ini menandakan potensi penurunan yang masih bisa berlanjut. Apakah itu akan melanjutkan apa yang sempat terhenti kemarin, karena kemarin dia sempat spike, atau memang nantinya dia di sini hanya membentuk zona sideways lalu kemudian dia terpantul lagi. Tapi kalaupun misalkan dia turun, perkiraan 89.65 saya rasa itu akan menjadi area tengah atau mungkin area terdekat dari area penurunan selanjutnya sebelum
akhirnya target utama kita adalah 88. Masih cukup jauh dan dolar ini kecenderungannya pergerakannya tidak terlampau besar sebetulnya. Jadi kita akan lihatnya secara bertahap. Di grafik H1 kemudian kita juga mendapati pola yang nyaris sama. Dia spike kemarin di area support ini dan Anda perhatikan sekarang pun dia berada di area support. Artinya ini ada kecenderungan bisa terjadi penembusan atau breakout atau dia akan kembali recover ke atas. Jadi ini masih dalam tahapan 50-50. Kita akan lihat pergerakan selanjutnya akan jauh seperti apa. Saya coba perkecil terlebih dulu. Apa yang terjadi di sini? Ya, kalau Anda perhatikan dari pola-pola terakhir ya. Pola terakhir dia dari puncaknya kemudian turun. Kemudian ini spike sedikit, lalu kemudian ini adalah batasannya ternyata ditembus ya, jauh lebih rendah dan ini diperkirakan kurang lebih equal atau sama tinggiannya ya. Ini yang kita temukan kala head and shoulder ya di grafik H1, kemudian di sideways di spike, kemudian sideways lagi di area tengah atau di area garis ini. Kemudian dia sempat turun tapi juga kembali spike kembali. Nah, kemudian tipe yang kedua ini hampir juga serupa dengan ini. Nah, di sini juga kita memiliki area support juga. Nah, ini keperkiraan mungkin pergerakan yang terjadi berulang-ulang dan itu akan kita lihat bisa saja mempengaruhi pergerakan selanjutnya. Technical view gold 25 Februari 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian barat, high 18.05.10 dan low 17.93.70 dan running price 17.97.50. Oke, kembali dengan fase yang sedikit membingungkan sebetulnya kalau misalkan Anda lihat pergerakannya sempat memberikan harapan naik, tapi lalu kemudian turun, kemudian kembali naik. Oke, kalau Anda cek dengan video ataupun rerun ya yang sempat kami sampaikan kemarin, kita sempat live streaming, lalu kemudian saya putarkan ulang. Di situ saya sempat menyampaikan bahwasanya memang menjelang Powell biasanya akan terjadi penurunan dan ekspektasinya betul-betul terjadi penurunan terlebih dulu, lalu kemudian saat Powell dia reverse ataupun berbalik ke atas. Nah, ini tercermin dari pergerakan candlenya. Anda bisa lihat di sini candlestick menunjukkan area low yang sangat panjang, tail yang cukup panjang menjuntai dengan zona terendah adalah 1783.80. Itulah sebelum release statement dari Powell. Lalu kemudian saat release statement dari Powell, mulailah dia bangkit kembali dan bahkan berhasil ditutup kembali di zona 1804.70. Sehingga ini yang mengabarkan kenapa kemarin sebetulnya kalau kita skemakan secara fundamental itu sudah sesuai dengan apa yang kami gambarkan di live streaming kemarin. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan penurunannya? Data-data ekonomi sebelumnya dan juga termasuk treasury yield yang kembali saya ingatkan bahwasanya penurunan di emas ini terganggu akibat adanya kenaikan dari treasury yield. Walaupun Powell sudah kembali menenangkan dan juga menegaskan bahwa hasilnya itu tidak perlu dikhawatirkan terkait dengan inflasi. Nah, kemudian di grafik H4-nya, potensi pergerakan hampir juga sama dengan apa yang sempat kami skenariokan. Kalau Anda lihat dari grafik yang sempat kami share di sore hari, itu memang ada tendensi di alternatif pertama. Saya sempat menggambarkan di situ polanya. Di sini dia sempat mengalami rejection, kemudian turun, retest kembali, rejection kembali, kemudian turun bertahap. Nah, ini adalah 1760 yang terendah, lalu kemudian spike. Spike di sini ternyata dia ada kecenderungan untuk tertahan dan memang tertahan kembali. Bahkan mini dari double top yang cenderung lebih terkonfirmasi dan kami tepat sekali untuk melihat adanya pola penurunan ini. Bahkan penurunan tersebut sebetulnya berada di 17.8483 ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian dia recover. Nah, kali ini karena memang dia strateginya seperti ini, dia perlahan tapi pasti kembali menguji area resisten. Kita akan lihat ini. Saya rasa saya harus warning kepada Anda, kalau misalkan hari ini gagal untuk melakukan penembusan di zona trendline ini 1815, maka hati-hati, kemungkinan esok akan tergelincir. Ya, ekspektasinya adalah kemungkinan kalau kita konfirmasikan terkait dengan keadaan fundamental, yaitu esok adalah dari voting di DPR terkait dengan stimulus fiskal 1,9 triliun. Well, saya tidak akan kaget kalau misalkan nanti besok ternyata terjadi penurunan karena sudah diperkirakan bahwasanya itu akan lolos di DPR. Jadi bukan karena nilai stimulusnya, apalagi kalau misalkan kita bicara tentang stimulusnya yang mengakibatkan penurunan di emas. Lagi-lagi silakan cek kembali apa yang kami jelaskan dalam 3 live streaming terakhir di hari Jumat, Senin, dan hari Rabu tadi malam. Saya sempat menyampaikan terkait dengan gambaran stimulus ataupun QE itu adalah pupuk yang sangat manis untuk gold. So,
So, warning yang tadi saya sempat sampaikan, kali ini kalau misalkan ini tidak berhasil tembus zona 1815, 1816, maka kita akan mendapatkan pola longsor kembali dan kemungkinan akan jauh lebih rendah dari 1760. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H1, secara simpelnya kemarin memang kita sempat memperkirakan ini adalah areal ya, let's say dengan rectangle ya, tapi sayangnya dia tembus. Lalu kemudian tadi pagi saya baru terlintas kenapa dia mengalami penurunan. Ternyata kalau kita perhatikan areal high cenderung semakin lebih rendah. Ya, ini kita gambarkan dengan garis trendline merah ini. Kemudian kalau saya tarik dari areal ini, maka ini adalah bagian yang cenderung konsisten yang kita asumsikan kalau kita gabungkan dengan keadaan bagian neckline atau bagian trendline, maka ini kita sebut dengan bagian dari descending. Ya, descendingnya adalah descending triangle. Dan tentunya dia mengalami penurunan yang sangat signifikan, lalu kemudian berhasil kembali bangkit. Nah, sekarang ini akan menjadi penentu pula. Sampai saat ini sayangnya tertahan di 1805. Jadi akan ada dua areal penting, 1804 dan juga 1815 di grafik K4. Kalau misalkan untuk H1 sendiri, ini sudah sesuai dengan konsep yang kami ekspektasikan sebetulnya, dengan arah 38,2% di 1790 tetap bertahan. Dia hanya sempat menyentuh 1793, semoga tidak lebih rendah lagi. Maka kemungkinan potensi kenaikan ini adalah 1804, 1805 yang akan menjadi areal target kita. Kalau misalkan areal penembusan, saya asumsikan ini adalah low yang kemarin, lalu kemudian ini adalah higher low pertama, maka kita akan melihat potensinya dia harusnya mendorong lebih tinggi. Sehingga nantinya saat dia tersentuh 1809, dia akan kembali terkoreksi di 1803, itu adalah higher low kedua, kemudian dia bertahap menembus zona trendline ini. Itu adalah ekspektasi yang sempurna kalau misalkan pergerakannya sesuai. Nah, tapi kali ini sampai saat ini areal buy sudah muncul. Silakan lakukan buy on dip kurang lebih 1794 ataupun 1795 dengan target pertama 1802.20 atau mungkin sedikit di bawahnya Anda bisa cantumkan 1800 atau 1801 dan target kedua adalah 1812.00. Sementara untuk stop loss sendiri kurang lebih 1787.00 saya rasa cukup untuk memberikan batasan in case ternyata dia melorot kembali sampai zona 82. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodata.